Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. Satu, ketika muncul suatu masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Saya akan bertanggung jawab. B. Mencermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya. C. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah. D. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Jawaban yang tepat adalah A. Saya akan bertanggung jawab. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang bertanggung jawab untuk mengambil alih permasalahan tersebut sehingga berupaya untuk menemukan sebab dan akibat serta mengupayakan solusi atas permasalahan tersebut. 2. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang menantang. D. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawaban yang tepat adalah A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang bertujuan untuk menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam bekerja sehingga selalu menargetkan standar hasil yang tinggi. 3. Karang Taruna di lingkungan saya menunjuk saya sebagai koordinator untuk merancang kegiatan yang mengakrabkan semua pemuda yang ada di wilayah tersebut. Saya diminta untuk terlebih dahulu membuat suatu proposal. Yang menjadi pertimbangan saya adalah A. Bagi saya, kegiatan harus diikuti oleh semua orang. B. Saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu. Kegiatan apa yang dibutuhkan? C. Saya akan mengerjakan bersama-sama dengan teman. D. Saya akan merancang kegiatan seperti yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu. Kegiatan apa yang dibutuhkan? Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap tersebut menunjukkan efektivitas dalam bekerja karena melakukan observasi untuk mengenal kondisi sehingga mampu memahami kebutuhan yang akan menunjang keberhasilan kegiatan. 4. Perencanaan yang saya siapkan ternyata ditentang oleh salah satu rekan kerja. Menurut saya, A. Perbedaan cara pandang adalah suatu hal yang biasa. B. Pendapatnya bisa saya sesuaikan dengan rencana semula. C. Perlu adanya pertemuan kembali dengannya untuk menyesuaikan dan mematangkan rencana. D. Perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat. Jawaban yang tepat adalah D. Perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang memahami jika perbedaan merupakan suatu kewajaran sehingga perbedaan cara pandang dapat membantu untuk menambah referensi dalam memperbaiki rencana tersebut. 5. Jika ada karyawan baru di dekat saya, maka A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. B. Saya memintanya memperkenalkan dirinya karena dia orang baru. C. Saya menunggunya memperkenalkan dirinya. D. Saya tak perlu mengusiknya. Jawaban yang tepat adalah A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang membantu rekan kerja untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan membantunya dalam beradaptasi. 6. Seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijakannya. B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. C. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. D. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Jawaban yang tepat adalah B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang menjunjung tinggi kepercayaan pada pimpinan sebagai pemangku kepentingan yang seharusnya tindakannya bertujuan untuk mencapai target yang harus diselesaikan dalam kelompok. 7. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang akan terjadi adalah A. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang. B.
Sebagian orang masih meminta penjelasan. C. Orang memahami penjelasan saya. Jawaban yang tepat adalah C. Orang memahami penjelasan saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah kemampuan berkomunikasi yang dapat menyampaikan informasi dengan baik sehingga mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. 8. Ide-ide yang saya kemukakan di depan orang banyak biasanya dianggap gagasan yang A. Sesuai dengan zamannya, B. Dikemukakan ke banyak orang, C. Jauh ke depan, B. Besar. Jawaban yang tepat adalah D. Besar. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang mampu mempresentasikan ide dengan baik karena mampu meyakinkan orang lain dengan argumentasi yang logis sehingga dianggap sebagai gagasan yang besar. 9. Suatu ketika saya bertemu dengan teman lama. Saya akan A. Berusaha menarik perhatian, B. Menyapa lebih dahulu, C. Menunggu dia menyapa lebih dahulu, D. Diam saja pura-pura tidak tahu. Jawaban yang tepat adalah B. Menyapa lebih dahulu. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik karena berinisiatif untuk meningkatkan hubungan antar personal dengan baik. 10. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi, B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat, C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki, D. Berusaha keras sambil meminta bantuan dari orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas. Jawaban yang tepat adalah A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berkomitmen dalam menyelesaikan tugas dengan baik sehingga berhak menerima apresiasi yang baik pula. 11. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi saya, A. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan, B. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang, C. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan meskipun waktunya lama, D. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikan tugas itu. Jawaban yang tepat adalah B. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berusaha untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan serta memberikan hasil maksimal dengan penyelesaian tugas secara efektif dengan memanfaatkan waktu secara optimal. 12. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya, B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya, D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berani mengambil tantangan sehingga tidak takut pada risiko agar mampu memberikan hasil kerja dengan standar tinggi. 13. Ketika saya naik sepeda motor di jalan mendekati gedung kantor, saya melihat pimpinan kantor berjalan kaki. Saya akan A. Mengurangi kecepatan sambil mengucapkan salam, B. Berhenti meminta izin untuk mendahului, C. Berhenti sambil menawari untuk membonceng, D. Mengurangi kecepatan sambil minta izin mendahului. Jawaban yang tepat adalah C. Berhenti sambil menawari untuk membonceng. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu membangun hubungan yang baik dengan atasan. 14. Saya melihat sebuah mobil menabrak seorang pelajar SD. Kemudian pengemudi melarikan diri atau tabrak lari. Seharusnya saya A. Bersedia menjadi saksi dengan menghafal ciri-ciri kendaraan dan pengemudi, B. Mengambil telepon selular dan melaporkan kepada Satlantas, C. Menyuruh orang yang berada di tempat kejadian agar membawa anak tersebut ke rumah sakit, D. Mengejar mobil itu sampai ketemu. Jawaban yang tepat adalah B. Mengambil telepon selular dan melaporkan kepada Satlantas. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menunjukkan karakter peduli dan dapat melakukan tindakan yang terukur. 15. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya, B. Pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima, C. Belum tahu karena sepenuhnya bergantung pada nasib, D. Pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Jawaban yang tepat adalah A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya.
Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat berinovatif dan mampu melaksanakan tugas secara baik sehingga Anda dapat mencapai target pribadi Anda. 16. Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya akan A. Berusaha dengan sekeras-kerasnya, B. Meminta bantuan orang lain, C. Berusaha seadanya, D. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Jawaban yang tepat adalah A. Berusaha dengan sekeras-kerasnya. Pembahasan dari soal tersebut adalah semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan diri. 17. Sudah diketahui secara umum bahwa proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan sekolah menengah berbeda. Terhadap perbedaan tersebut, saya akan A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan lama, B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, C. Dapat mengubah kebiasaan lama saya, D. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Jawaban yang tepat adalah D. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menyesuaikan keadaan dan mudah beradaptasi. 18. Di lingkungan kerja yang baru, A. Saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru, B. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, C. Saya langsung akrab dengan rekan kerja baru saya, D. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya saya senang sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Saya langsung akrab dengan rekan kerja baru saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu beradaptasi sehingga Anda akan mudah untuk proses pengembangan diri. 19. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya, B. Menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya, C. Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam, D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Jawaban yang tepat adalah D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu mengolah kritikan sebagai bahan untuk mencapai arah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 20. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah A. Saya sering marah seperti lazimnya rekan lain, B. Saya tidak pernah marah, C. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik, D. Saya cenderung lebih pemarah dari rekan lain. Jawaban yang tepat adalah C. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik. Pembahasan dari soal tersebut adalah tegas dan mampu mengawal unit kerja ke arah perubahan yang lebih baik. 21. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya, D. Meminta bantuan orang-orang terdekat. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu mengelola perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. 22. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, B. Selalu menunggu keputusan pimpinan, C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya, D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Jawaban yang tepat adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu dan berani mengambil keputusan tentunya dengan analisis yang kuat sesuai dengan kewenangan yang Anda mampu. 23. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal, B. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya, C. Saya minta pendapat istri atau suami, D. Yang penting saya coba dulu. Jawaban yang tepat adalah B. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menganalisis rencana kerja yang terlihat rumit tersebut dan berani mengambil risiko. 24. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan, B. Suatu hambatan yang menghadang, C. Suatu yang tidak menyenangkan, D. Suatu yang bahaya. Jawaban yang tepat adalah A. Suatu tantangan untuk dipecahkan.
Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menyikapi masalah dengan baik dan profesional. 25. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah A. Saya sering marah seperti lazimnya rekan lain. B. Kemarahan saya lebih dahsyat dari rekan lain. C. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik. D. Saya cenderung lebih pemarah dari rekan lain. Jawaban yang tepat adalah C. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu mendorong lingkungan atau bawahan ke arah yang lebih baik.